Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, apakah kita masih menganggap atau menjadikan doa sebagai pelarian atau sebagai tempat persembunyian kita dari setiap kesukaran, penderitaan, dan kepenatan kehidupan? Tidak bisa dipungkiri bahwa doa itu memang akan menjadi tempat bagi kita untuk menenangkan dan meneduhkan hati kita dari setiap gelombang persoalan dan kesukaran kehidupan. Dengan berdoa dan di dalam doa, memang kita bisa merasakan ketenangan dan keteduhan hati. Namun demikian kekasih-kekasih Tuhan, doa seharusnya adalah tempat kita untuk mendapatkan inspirasi, penerangan firman serta dorongan untuk berjalan dalam kebenaran. Karena itu di dalam doa kita tidak seharusnya lebih banyak mempersoalkan keadaan kita, pergumulan dan penderitaan kita. Di dalam doa dan melalui doa, kita harus lebih banyak berjuang untuk lebih banyak menemukan hati Tuhan dan kekuatan untuk melangkah dalam kehendak Tuhan, untuk menggenapkan rencana agungnya dan panggilannya atas kehidupan kita. Itulah salah satu bentuk doa yang sangat mendalam yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-41, di mana di dalam ayat tersebut dituliskan, ketika ia berdoa, ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hal yang sama juga ia lakukan di dalam ayat yang ke-41, di mana di dalam ayat ini juga dituliskan, ketika Yesus berdoa, Yesus juga berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kekasih-kekasih Tuhan, meskipun Tuhan Yesus sangat gelisah dan bahkan sangat takut hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah, namun ia tidak meminta kegelisahan dan ketakutan yang sangat besar itu diambil daripadanya. Ia justru mengabaikan ketakutan dan kegelisahan yang sangat besar itu dan mengarahkan doanya kepada bagaimana kehendak Bapa terjadi dan cawan Bapa itu diminumnya, sehingga seluruh ketetapan Bapa tergenapi di dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Allah tentu tahu segala sesuatu yang kita rasakan. Ia tahu kesukaran, penderitaan, atau bahkan sakit penyakit kita. Ia tidak akan mungkin mengabaikannya, bahkan ia pasti akan menolong kita tanpa kita memintanya untuk menolong kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, seharusnya pergumulan kita di dalam doa bukan lagi bagaimana agar ia menolong kita, tetapi bagaimana agar kita dimampukan untuk menerima kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.